Pemangku manakib Bunda Hajah Siti Juhriyah dan keluarga besar Raudhatul Atfal 5 Sudirman Ambarawa. Senantiasa segala niat hajatnya Allah kabulkan. Para asatizah, ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita sudah mafhum atau sudah maklum kalau seseorang memiliki sesuatu keinginan untuk mengambil nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimiliki dirinya, yang dititipkan oleh Allah. Contohnya, setiap manusia ingin semua itu. Kita punya TV yang bagus, itu tidak akan berguna untuk kita bila mata kita tidak melihat atau kuping kita tidak mendengar. Walaupun sebagus apapun televisi yang kita punyai, maka nikmat itu tidak berfungsi. Apalah artinya bila kita punya HP yang luar biasa canggih, kalau tangan ini tidak bisa mencet tombol atau knop dan suara ini tidak keluar, itu tidak akan bisa berfungsi. Ataupun kita semua memiliki apa yang ada fasilitas di dunia ini, tapi perangkat tubuh kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka apalah artinya iman di dalam dada kita kalau si empuknya tidak pernah merasakan indahnya, manisnya nikmat iman. Andaikan di dada-dada kita semua sudah terbuka hati kita, tersinari dengan kalimat tauhid, tapi kita tidak merasakan nikmatnya iman, tidak merasakan nikmatnya berzikir, itu akan celaka kepada kita semua. Maka dalam kitab Fadhailus Syukur, Pangata Abah menerangkan huruf fa yang berarti as-sabit, yaitu menetapkan, ditetapkan. Mana yang ditetapkan? Ditetapkan dalam kolbu manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Maka ayat ini dilanjutkan dengan kata-kata tuti ukulaha kullahin bi isni rabbiha wa yadriballahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Mereka selalu berzikir kepada Allah. Maka manusia yang sudah diberikan ketetapan oleh Allah, dimasukkan kalbunya oleh Allah dengan cahaya zikir, dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, semestinya dan seharusnya mereka merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah. Dengan nikmat dan manisnya iman yang ada di dalam dada kita, yang menjadikan kita dalam perjalanan kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat, menjadi manis dan indah. Kita sering mendengar, bila seseorang yang meninggal dunia, apalagi sekarang sudah viral, Abah mengatakan, selamat jalan, selamat pulang, dan semuanya senang nantinya. Itu yang menjadikan suatu petunjuk untuk diri kita, bahwasannya
seseorang yang sudah dimasukkan, ditetapkan dengan kalimat tauhid, hati mereka selalu merasakan nikmatnya, manisnya berzikir pada Allah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya At-Taubatul Kubra mengatakan, lisan seorang arif bila ialah kolam, pena yang dengannya Allah menulis di atas lembaran hati para murid. Maka guru kita mengatakan apapun yang dikatakannya menjadi pena, menjadi catatan untuk diri kita agar hati yang tadinya putih jernih dimasukkan dengan cahaya itu menjadi suci lagi. Kenapa? Banyak yang mengatakan sucian mana pangersa Abah Anom dengan bayi? Kalau bayi suci karena lahir dengan kesucian, dengan fitrah Allah. Tetapi seseorang yang dapat kesucian Allah dikala dilahirkan dan dia bermujahadah untuk mencapai kesucian itu dan dibersihkan lagi, maka ia lebih suci daripada bayi yang baru lahir. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Orang yang merasakan iman, manis rasanya saat ia bersujud, manis rasanya saat berlapar, berhaus melaksanakan ibadah puasa, manis rasanya ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah, manis rasanya saat dia melaksanakan wukuf di padang Arafah, berhaji, ataupun kita berzikir, bermanakib, merasakan itu kemanisan-manisan zikir, kemanisan ibadah-ibadah kita. Maka manis rasanya itu dia melaksanakan apapun jadi tuntutan dari nilai imannya, nilai ibadahnya sebagai hamba kepada Khalik. Maka agar seorang hamba mampu merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan, indah dan nikmatnya iman, ihsan dan Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, salasun man kunna fihi wajadda bihinna halawatal iman. 3 hal barang siapa memiliki, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? An yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama ialah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Menjadikan Allah jadi tumpuan kita. Dan guru kita menjadikan tujuan utama, yaitu Rasul yang diutus oleh Rasul pada saat ini. Maka itu yang menjadikan kita modal pertama, kita mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah awal yang luar biasa. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan mencintai semata-mata karena Allah dan benci kepada kekufuran yang dikatakan wa an yaqraha an ya'uda fil kufri ba'da it an qazahullahu minhu kama yakrahu ayyuqadalahu narun fayuqzafa fiha. Maka dikala kita sudah mendahulukan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain apapun, maka mencintai semata-mata karena Allah dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang menjadikan kekuatan kita dalam mengarungi kehidupan kita, dalam menjalankan perjalanan kita secara jasmaniyah yang Allah titipkan terus pada jasmaniyah ini berjalan di muka bumi ini. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kita semuanya sudah diberikan qalbu, hati. Dalam hati tertepu sejuta rasa. Apa yang paling dominan di dalam hati itu? Yang menjadi kecenderungan untuk berbuat dan bersikap. Karena kecenderungan itu karena ada dorongan hawa. Hawa yang meniupkan kepada nafsu kita.
maka hawa itu yang menjadi dorongan kita, bagaimana kecenderungan hati untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya. Hati yang didominasi dengan kecintaan terlalu berlebihan di dunia, maka si empuknya, si pemiliknya, manusia itu atau ihwat itu menjadikan dunia itu sebagai cita-citanya. Jadi kalau kita masih bisa terhijab oleh Allah dengan kepentingan kita secara ragawi itu terpenuhi, maka itu yang menghijab kita. Karena dominasi kehidupan kita hanya untuk badaniah saja, bukan untuk ruhaniah dan rasa kita. Maka seseorang yang menjadikan kecenderungan bersikapnya dia hanya kecintaan kepada dunia saja membuat mereka menjadi terhijab dari Allah. Yang dia pentingkan bagaimana kebutuhan hidupnya, menjaga tubuhnya agar perlente, agar cantik, agar halus kulitnya, agar namanya tampilannya lebih dominan dibanding yang lainnya dan tidak mengurus hatinya. Sebaliknya, bila hati yang dipenuhi dengan cinta Allah dan Rasulnya, dia pun menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Maka kita sering mengatakan ilahi anta maksudi. Allah yang kita maksud. Bagaimana Allah? Bagaimana kecenderungan diri kita kepada ketergantungan kita kepada Allah? Bagaimana kita melihat sejarah hati para sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik daripada dunia seisinya. Pada perang Zatul Riqa di bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijriah, Abbad bin Bishr radhiyallahu an mendapat tugas berjaga untuk mengamankan pasukan muslimin dari serangan musuh. Kawan jaganya pada waktu itu adalah Ammar bin Yasir rahimahumullah. Keduanya sepakat untuk bergantian berjaga. Dan Abbad bin Bishr mendapat giliran pertama untuk berjaga. Sementara Ammar tidur terlebih dahulu. Karena merasa lingkungan sekelilingnya aman, Abbad memutuskan untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Abbad mulai sholat, ia begitu menikmati setiap apapun yang dilakukan. Bacaan Al-Quran dan semua hatinya berzikir tahusu. Tak berlangsung lama, melesatlah anak panah musuh yang mengenai tubuhnya. Setelah itu ia mencabut panah dan mengalirlah darah segar dari tubuhnya. Abbad pun bergeming dan tetap sholat lagi. Tidak bergerak sama sekali, hanya mencabut panah itu dan melaksanakan sholat. Kalau kita melihat sahabat Abbad bin Bishr, apakah kita bisa seperti itu? Jangankan kena panah, waktu manakib saja kita itu baru saja membaca tanbih sudah banyak bercerita kiri kanan, tidak konsen dalam bermanakib. Ini yang menjadikan bahwasannya bagaimana kecintaan dirinya kepada Allah dan Rasulnya lebih utama dari dunia dan isinya. Dan tiba-tiba ada anak panah lagi menancap lagi di tubuhnya. Ia cabut lagi sebagaimana pertama, tapi langsung melaksanakan ibadah sholat. Menancap lagi hingga 3 lesatan anak panah mengenai tubuhnya. Darah mengucur banyak. Tapi Abbad bin Bishr terus melaksanakan sholatnya. Begitu selesai sholat, ia bangunkan temannya dalam keadaan genangan darah di mana-mana. Masya Allah. Bagaimana menjadikan prioritas utama kita beribadah kepada Allah. Kita mungkin agak jauh daripada keimanan Abbad bin Bishr. Tapi itu menjadi ibrah kita. Contoh kita. Bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah. Dan ketiga, sahabatnya dibangunkan oleh Ammar bin Bishr, Abbad bin Bishr. Ammar bin Yasir berkata,
mengapa engkau tidak membangunkan sejak tadi? Maka jawaban dari Abbad bin Bishr sangat aneh. Jawaban ini hadir di sebuah generasi yang telah merasakan manisnya iman. Abbad mengatakan, inni kuntu fi suratin fakarihtu an akto'aha. Karena tadi aku sedang membaca suatu surah dan aku enggan untuk memutusnya. Subhanallah. Kisah ini membuktikan seseorang yang telah mengecap manisnya iman. Abbad bin Bishr mampu mengalahkan pedihnya rasa sakit saat tubuhnya tertancap panah. Bukan hanya satu, bahkan tiga. Ia menunjukkan besarnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bahkan melebihi rasa cinta itu kepada dunia dan seisinya. Kalau seluruh ikhwan bisa seperti dilakukan Abbad bin Bishr, maka subhanallah, dikala manaki tidak bergerak sama sekali, dikala berzikir, ikuti aturan yang diberikan oleh guru kita, maka itu menandakan betapa cintanya lebih besar kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan HP yang tergeletak di depan kita atau kawan di samping kanan kiri kita. Mereka kadang-kadang berbisik dalam bermanakib. Ini yang harus kita gali supaya kita bisa menjaga adab dan akhlak kita agar ketetapan yang Allah tetapkan dalam hati kita sering berkesinambungan untuk ingat kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Allah berikan kepada kita hati-hati yang sudah ditetapkan dengan kalimat tauhid menjadi orang yang istiqamah di dalam ibadahnya, tetap ajak, tetap lurus, tetap berkesinambungan, dan continue untuk melaksanakan perintah dari gurunya untuk mengamankan dan melestarikan ajaran yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai guru agung kita Pangarsa Abah Aus. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.